like you. Be strong to hold the powers of the sun. Perkenalkan semuanya, nama saya Henok Renat Lexal Syotang. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari Poliureptan. Nah, di sini Poliureptan akan membuat suatu presentasi yang akan membahas tentang penyelesaian permasalahan. Masalah yang akan dibahas adalah penumpukan masalah yang sangat besar di tempat-tempat pembuangan akhir di seluruh Indonesia. Saya Rekan Kaliwata, biasa dipanggil Rea, asalnya dari Solo. Saya teknik 19. Nama saya Amalia Khana Lukmaina, biasa dipanggil Amal. Saya dari Bantul, Tekim 19. Perkenalkan, nama saya Andika Satya Nugraha Maulana, biasa dipanggil Maul, Tekim 19, asal Jogja. Nama saya Calvin Jonathan Suprianto, biasa dipanggil Calvin, asalnya dari Temanggung, Tekim 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gifari Subarahmatisan, bisa dipanggil Gifari. Asal saya dari Magelang, dari Teknik Kimia 2019. Nama saya Isna Misatul Azida, biasa dipanggil Isna. Saya berasal dari Purworejo, Tekim 19. Saya Muhammad Alif Abdul Haq, nama panggilan saya Alif, asal Kalimantan Timur, Tekim 19. Nama saya Nabila Nadia Setiadi, biasa dipanggil Nabila. Asal saya dari Jakarta, Tekim 19. Halo, saya Nadia Rustiana, dipanggil Nadia, asal dari Yogyakarta, Tekim 2019. Saya Willy Rata, biasa dipanggil Willy, Tekim 19, dari Pekanbaru. Nama saya Yosua Yeriko, biasa dipanggil Yosua, asal dari Bekasi, Tekim 19. Sampah impor memiliki cerita berbeda di sini, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di antara tumpukan sampah warga Kabupaten Bekasi yang dibuang ke TPA Burangkeng, tampak sampah impor. Sampah impor mendapat perhatian khusus dari pemulung. Bagi para pemulung, sampah impor adalah rezeki. Abdul Majid mengaku sejak beralih profesi menjadi pemulung di TPA Burangkeng 3 tahun lalu, ia menyasar sampah impor. Pernah dapet yang aneh-aneh nggak, yang unik-unik nih dari luar negeri? Ya, paling dolar. Mata uang asing selain dolar, apa aja yang pernah dapat? Paling Turki, Vietnam, Brazil, sama Amerika. Pernah 1 juta uang Turki. Sekilas sampah impor memang tampak memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Namun jika kita pikirkan ulang, kesimpulan sederhana yang bisa kita dapatkan di TPA Burangkeng ini adalah Indonesia resmi menjadi tempat sampah negara-negara maju. Bagaimanapun cara sampah-sampah asing ini masuk ke Indonesia dan untuk apapun tujuannya jelas tidak bisa dibiarkan. Apalagi sampah-sampah asing ini sekarang telah berakhir di tempat pembuangan sampah akhir di Indonesia. Sebuah ironi memang, di saat sampah dalam negeri masih menanti solusi dan kebijakan terbaik, Indonesia justru digempur sampah asing dan sebagian justru berakhir di lokasi pembuangan sampah. Pengelola TPA Burangkeng mengaku kesulitan mengendalikan sampah asing yang masuk TPA. Terlebih, akses keluar masuk TPA kini menjadi jalur alternatif kendaraan warga. Ya, untuk TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi ini, untuk kata penuh ya udah penuh, karena dari Kementerian PUPR juga atas kajiannya pada tahun 2014 itu udah dinyatakan overload gitu. Tidak hanya di dalam TPA Burangkeng, sampah asing juga tersebar di beberapa titik di sekitar TPA. Tepat di depan pintu masuk TPA Burangkeng, sampah-sampah impor teronggok berdampingan dengan lahan pertanian. Sampah sisa produk konsumsi dan rumah tangga mendominasi, sebagian besar dari negara maju seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Bagong Suyoto menjadi saksi derasnya sampah impor yang masuk ke sekitar TPA Burangkeng dalam 3 tahun terakhir. Ketua Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia ini menyesalkan perbuatan negara maju yang membuang sampahnya ke negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Menurut kesaksian Bagong, sampah-sampah ini diangkut truk-truk sewaan dari sebuah perusahaan kertas di Kabupaten Bekasi. Bagong menambahkan, sepanjang 2018 saja, volume sampah impor yang dibuang di sekitar TPA Burangkeng bisa mencapai belasan hingga puluhan truk setiap hari. Kabupaten Bekasi aja mungkin ada lebih dari 30 titik loh. Di sekitar sini aja, sekitar ini, Wah, di sekitar sini dah, itu sudah puluhan. Sekitar TPA Burangkeng udah puluhan. Apalagi Kabupaten Bekasi, itu banyak gudang-gudang besar yang menampung limbah itu gitu. Nah, yang nggak bisa dipilah ini yang baru dibuang nih, dikasih ke masyarakat itu. Beberapa dokumentasi warga menguatkan pernyataan Bagong.
Sejumlah truk menurunkan sampah asing ke beberapa titik di sekitar Kabupaten Bekasi. Sebagian terhampar di tanah lapang, bahkan sengaja dibuatkan lubang agar kelak mudah ditimbun jika tidak ada lagi sampah yang bernilai. Pertengahan 2019, arus pembuangan sampah impor sedikit surut. Setelah ramai pemberitaan mengenai sampah impor di Jawa Timur, truk-truk ini hanya sesekali membuang sampah impor saat malam sudah sangat larut. Sampah plastik merupakan masalah yang sangat serius dan tidak hanya dihadapi oleh masyarakat Indonesia, tapi juga oleh masyarakat dunia. Penggunaan produk plastik yang tidak ramah lingkungan menyebabkan permasalahan lingkungan yang sangat-sangat serius. Dampak mengenai masalah lingkungan ini tidak hanya terjadi di pedesaan dan juga perkotaan, tapi juga di lautan. Dampak negatif mengenai penggunaan produk plastik ini sangat-sangat berbahaya dan tidak hanya berdampak bagi kesehatan manusia, tapi juga kelangsungan hidup hewan dan kelestarian lingkungan. Apabila masalah mengenai sampah plastik ini tidak dihadapi secara serius, maka akan sangat berbahaya dan sangat mengancam kehidupan planet bumi. Pencemaran sampah plastik di Indonesia telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Produksi sampah plastik yang tidak diimbangi oleh pengolahan, maka akan menjadikannya sebuah ancaman bau waktu yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup di Indonesia. Pencemaran sampah plastik di Indonesia sendiri telah mencapai angka 5,4 juta ton per tahun. Dilansir dari Antara oleh PT Indonesian Solid Waste Association. Masalah penumpukan sampah adalah masalah yang sering terjadi di Indonesia, baik di daerah desa maupun kota. Tapi penumpukan sampah paling sering terjadi pada daerah perkotaan karena tidak efektifnya tempat pembuangan akhir. Menurut dari data Kemenlu, 65% sampah di Indonesia terdiri dari sampah organik dan 15% terdiri dari sampah plastik. Penumpukan sampah ini terjadi akibat banyaknya orang yang masih malas untuk memilah-milah saat ingin membuang sampah, sehingga banyak sampah yang sulit untuk didaur ulang kembali karena terjadinya mencampur antara sampah organik dan sampah plastik. Metode penelitian yang kami gunakan adalah studi literatur dengan membaca dan mencatat berbagai sumber majalah, arsip, dan artikel-artikel ilmiah, serta menyajikan penelitian kami secara kronologis. Masalah besar dengan plastik adalah karena ia sulit terurai. Oleh karena itu, menemukan agen yang dapat memecahkan polimer pada plastik akan sangat membantu. Agen alam yang berperan penting dalam hal ini adalah jamur Aspergillus tubingensis. Jamur Aspergillus tubingensis ini memiliki sifat yang menarik, yaitu ia dapat memecahkan polimer pada plastik, yaitu poliuretan. Cara kerja dari jamur ini adalah dengan mengeluarkan enzim yang dapat memecahkan polimer pada plastik. Sebagai gantinya, jamur ini akan mendapatkan makanan dari proses pemecahan polimer tersebut. Solusi pertama, menggunakan tumbler. Hindari penggunaan botol plastik dengan menggunakan tumbler. Will, daripada pakai plastik, mending pakai tas aja. Ya, sampahnya banyak banget dari sana yuk. Iya nih, bukti aja. Gitu, Yus. Daripada dibuang, mending sampahnya kita pakai baju air. Oh iya, bener juga ya. Dari uraian kami tadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia masihlah darurat akan sampah. Untuk itu, perlunya kesadaran dari setiap elemen masyarakat untuk menerapkan solusi-solusi yang kami gagas. Hal tersebut untuk menuju Indonesia sehat yang selaras dengan program SDGs yang berakhir pada tahun 2025. Terima kasih.